Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyono, Guru Besar PPS Budi Jati di Jejak Sang Guru. Nah, Jejak Sang Guru, kenapa kita harus datang ke makom dari atau petilasan dari yang Kebukanigoro itu atas dasar apa? Atas dasar kita petunjuk untuk menelusuri setelah kita jalani beberapa tempat petilasan yang Kebukanigoro. Nah, saat ini saya ada di suatu tempat yaitu namanya Kecamatan Weru Kecamatan desanya Jatingarang, desanya Jatingarang, Kecamatan Weru. Ya, ini terus saja masih masuk wilayah Sukoharjo pinggiran itu. Nah, saat ini kebetulan saya diterima dengan baik sekali dengan Bapak angkat kita adalah Bapak Widodo. Nah, inilah Bapak Widodo ini bahwa kita yang ditugaskan untuk sebagai kuncen di sini. Yeah. Nah, untuk ini lebih jelasnya kita akan minta dari narasumber yaitu Bapak Widodo untuk masalah sebetulnya bagaimana dengan ada sejarah dari yang Kebukanigoro itu. Monggo, Pak. Terima kasih. Nama saya Widodo, untuk merawat atau menguri-uri leluhur Ki Ageng Purwoto atau Ki Ageng Banyu Biru yang sebenarnya dari rute cerita dunia rakyat Ki Ageng Purwoto Ki Ageng Banyu Biru adalah nama aslinya Ki Kebukanigoro. Punya adik Kebu Kenongo dan punya adik lagi Kebu Amiluhur. Tiga-tiganya adalah putra Sri Mahagurung Handayani Ratpengging. Nah, Ki Kebukanigoro keluar dari tlatah Pengging. Dengan adanya keluar dari tlatah Pengging, karena situasi Pengging sudah tidak nyaman bagi perasaan Ki Kebukanigoro, akhirnya Ki Kebukanigoro menjalankan bertapa. Bertapa tahap 1 atau tahap sepisanan itu topo atau bertapa kungkum di Rawa Pening itu lamanya 7 tahun. Selama 7 tahun bertapa kungkum atau merendam, airnya sampai biru. Di situ banyak yang menyebut namanya Ki Ageng Banyu Biru. Setelah bertapa 7 tahun merendam atau kungkum, akhirnya menjalankan tapa lagi 7 tahun. Lelono kami mengembara itu selama 7 tahun juga. Nah, di perjalanan mengembara di suatu padusunan itu banyak yang istirahat selama mungkin 3 bulan sampai 4 bulan. Itu banyak masyarakat yang ikut dengan Kebukanigoro. Akhirnya setelah ditinggal kelanjutan bertapa berikutnya, akhirnya di situ banyak atau bikinlah makom tapi petilasan. Akhirnya setelah 7 tahun menjalankan ngumbara atau lelono mengembara, yang ke tahap 3 adalah topo berdiri utawi kalau Jawa ngacek itu di Dukuh Kaligayam yang sekarang dinamakan Tapan. Nah, tapa berdiri 7 tahun itu sampai akhirnya selesai. Setelah selesai bertapa, akhirnya dia selesai tapa, akhirnya turun dari pertapaan, akhirnya membuat padepokan di desa Saran, desa sekarang itu tempat untuk makam. Nah, di perjalanan pertapa ngumbara atau lelono atau ngumbara itu adalah ketemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Di situlah Sunan Kalijogo bersama Ki Kebukanigoro akhirnya diambillah murid. Akhirnya Ki Kebukanigoro jadilah murid di Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada cerita sedikit dari Ki Ageng Kebukanigoro. Dia berjalan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo di suatu hutan. Dialah ada orang dua yang namanya Wiro dengan Nuragil. Dia yang di saat itu namanya Begal.
Ya. Namun saat itu karena Begal minta sesuatu yang wujudnya atau itu benda emas atau harta wujudnya emas, akhirnya karena Ki Kebugano berjalan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Kalijogo bilang yang membawa harta emas adalah belakang saya Gitu ya. nah, ya, terus ya. dilanjutkan dengan tadi si Wirawragil dan Begal tadi ketemulah dengan Ki Kebugano, padahal yang dibawa adalah buah gayam dua antara kanan dan kiri. Ya. Karena yang dilihat itu gayam dan dipegang tangan Ki Kebugano sudah disabda oleh Sunan Kalijogo, penglihatannya adalah emas wungkul. Nah, akhirnya dibilang bahwa itu buah gayam, jadi tidak percaya, akhirnya direbut, dipaksa rebut, akhirnya ambillah dua buah gayam. Yang rebut itu siapa Pak? Yang ya Begal tadi, si Wirawragil. Ya. Setelah 7 langkah dari perebutan tadi, Begal tadi ngeliat di barang tadi, emas tadi, dilihat buah gayam. Akhirnya marah. Nah, dibuanglah 2 gayam tadi ke tanah lagi. Dia kembali lagi ke Bojonegoro, ingin istilahnya ya pertengkaran karena kalah Kadidayan atau akhirnya dengan adu tanding dari Begal tadi Wirawragil adalah kalah, akhirnya tobat, pengen minta hidup dan pengen jadi muridnya. Gampang itu kalau mau mikir hidup dan tobat, buah gayam saya kembalikan. Akhirnya dicarilah, setelah dibuang tadi dicari ketemu, tapi sudah tumbuh. Nah disitulah si Begal 2 Wirawragil tadi adalah nunggu tumbuh sampai buah, sampai jatuh. Karena sambung cerita, akhirnya ditinggallah si Wirawragil untuk melanjutkan perjalanan tapa Ngumbara atau Lelono. Setelah selesai topo Ngumbara, akhirnya dilaluinya topo berdiri atau topo ngadeg. Nah terus kalau berdiri itu dekat ada kayak pohon jati bukan Pak? Ya, nyender gitu. Dia berdiri di pohon jati. Pohon jati yang ditungguin 7 tahun. Akhirnya pohon jati itu setelah dibuat tapa Ki Ageng, akhirnya setelah selesai bertapa, dia selesai tapa, akhirnya jati itu roboh setelah ditinggal. Setelah selesai tapa yang Kanigoro langsung selesai, langsung itu roboh gitu jati. Nah itu ada kejadian lagi. Saat dia selesai bertapa berdiri, ada putri Serang yang namanya juga saya tidak dikasih tahu. Hanya putri Serang ke situ pengen jadi istrinya. Namun Ki Ageng tidak mau. Nah, karena Ki Ageng tidak mau, akhirnya putri Serang tadi marah. Lah, marahnya putri Serang adalah membuat sabda. Jadi siapa yang menggunakan kayu yang ditinggalkan Ki Ageng bekas pertapaan tadi akan membuat celaka. Nah, sampai sekarang kayu yang ditinggal untuk bertapa Ki Ageng Purwotoyo tadi sama masyarakat digedong. Jadi kalau melihat dari luar itu kelihatan, kalau masuk tuh ada juru kuncinya. Nah sekarang kayu itu ditaruhnya di mana Pak? Kayu di yang hutan. dibungkus itu? Oh masih ada juga sekarang? Ya. Di hutan mana itu Pak? Ya di Kaligayam tadi. Oh Kaligayam. Ya, khususnya Kaligayam. Yang di buat tapak tadi. Ya. Gitu. Jadi kalau dari Kaligayam itu dari sini masih jauh Pak? Kira-kira 4 kilo. 4 kilo ke arah timur atau kemana Pak? Timur, terus nanti ke selatan dikit. Jadi udah masuk Jogja. Oh. Sudah masuk Jogja tuh
Oh gitu. Ya. Ya. Dasemin Jogja, Gunung Kidul. Ya. Oh, maksudnya Gunung Kidul, Pak. Iya, oh, Gunung gitu. Kidul. Jadi kalau masuk Jogja tapi kabupaten Gunung Gunung Kidul. Kidul, Iya. ya. Itu di desa namanya Desa Gayam kan? Kali Gayam. Kali Gayam. Desanya Kali Oh, iya, Gayam. iya. Kalau namanya tempatnya Tapan gitu. Oh gitu, ya. Namanya. Nah, terus gini Pak, setelah yang Bu Kanigoro itu dikasih nama sama Kanjeng Sunan Kalijaga itu dikasih nama Ki Ageng Purwoto Sidik gitu ya Pak ya. Itu nama asli tetap yang Bu Kanigoro kan Pak ya. Iya. Itu nama pemberian dari yang Kanjeng Sunan Kalijaga ya Pak ya. Oh ya. Nah, setelah selesai bertapa berdiri kan membuat padepokan di Saran sini, akhirnya dengan berbuat padepokan Kanjeng Sunan Kalijaga itu memberikan nama Ki Ageng Purwoto Sidik dengan pegelaran atau mengadakan pegelaran atau kalau Jawa itu kepiaan ya, kepiaan nama itu dengan menggelar wayangan tuh wayang kulit. Karena banyak yang hadir, akhirnya diberikan informasi bahwa di sini sudah ada orang yang menjadi panutan. Ya, akhirnya namanya Ki Ageng Purwoto Sidik. Nah, setelah selesai wayang kulit dipentaskan, akhirnya pagi disabda dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, jadilah semua batu. Jadi dinamakan Desa Watu Kelir. Oh iya. Ada hubungan dengan sini. Iya. Itu khusus. Jadi, ya. Desa Watu Kelir itu berarti di daerah di terminal. Kalau ini turun 1 kilo dah. Oh gitu, betul. Ya, jadi waktu itu berarti pagelaran wayang itu ada di mana Pak, lokasi dulu Pak? Atau di sini di Watu Kelir? Di Watu Kelir ya. Itu. Di Desa Watu Kelir itu. Nah, kalau menurut Bapak yang setelah Bapak itu yang ke Bokanigoro itu pada abad keberapa ya di sini Pak kira-kira? Persisnya tidak tercatat. Yang jelas kurang lebih tahun 17. Oh, berarti abad 17. Ya, abad 17. Iya. Nah, inilah tadi penjelasan dari Bapak Widodo, bahwa penjelasan dari sejarah makam. Saya juga belum tahu persis atau makam, tapi yang jelas penjelasan yang ke Bokanigoro, penjelasan dari Bapak Widodo adalah seperti itu. Ini supaya saudara-saudara kita kepingin tahu, monggo silakan sowan ke sini di Kecamatan Meru, ketemu dengan Bapak Widodo, desanya Jatingarang ya. Monggo silakan dari saudara-saudara yang berminat atau kepingin tahu sejarah persisnya, monggo silakan sowan ke tempat Bapak Widodo sebagai juru kunci di sini.